Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Kali ini kita akan membahas tentang yonel madurumu atau ke, bulumna durumu atau di, dan juga airelna durumu atau dari. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama yaitu yonel madurumu atau imbuhan kata depan yang berarti ke. Nah, untuk rumusnya, jika huruf vokalnya a, e, o, u atau huruf vokal kalen berarti ya. Jika e, i, o, u berarti y. Nah, ini ya dan y ini jika berakhirannya vokal. Terus kalau misalnya kata berakhirannya itu konsonan, berarti kita pakainya a dan e. A itu untuk konsonan a, e, o, u, sedangkan e jika konsonannya e, i, e, u. Tamam, supaya lebih mudah kita langsung masuk ke contohnya ya, atau ornekler. Ornek itu berarti contoh, sedangkan ornekler itu berarti contoh-contoh. Nah, misalnya nih kita mau mengatakan ke Indonesia, berarti tulis dulu Indonesia ditambahkan ya. Jadi Indonesia ya artinya ke Indonesia. Kenapa ditambahkan ya? Karena kata Indonesia itu berakhiran vokal a. Nah, kalau rumusnya tadi jika dia a, e, o, u ditambahkan ya, berarti Indonesia tambah ya menjadi Indonesia ya, yang berarti ke Indonesia. Begitu juga misalnya ke masjid. Masjid dalam bahasa Turki adalah jami. Nah, kata jami berakhiran huruf vokal i, berarti dia masuk ke huruf vokal inj kan. Sedangkan kalau inj itu kan berarti huruf-hurufnya e, i, o, u memakai akhiran y. Jika kita mau mengatakan ke, menjadi jami tambah y sama dengan jamiye yang berarti ke masjid. Begitu juga park yang berarti taman, kita tambahkan menjadi parkah ke taman. Kemudian kabin yang berarti kamar, kabin tambah e menjadi kabine yang berarti ke kamar. Nah, untuk parka ke taman dan kabine ke kamar atau park taman, kabin kamar itu adalah contoh dari jika berakhirannya konsonan. Park itu berakhiran konsonan k, jadi ditambahkan a, sedangkan kabin itu berakhiran konsonan n, sehingga kita pakainya e menjadi parka dan kabine. Nah, sekarang contohnya misalnya dalam sebuah percakapan. Ada percakapan antara si A dan juga si B. Nah, percakapan ini diawali oleh si A yang menanyakan kepada si B. Apa isi percakapannya? Kata si A gini, "Sen nereye gidiyorsun?" yang berarti kemana kamu pergi? Kemudian B menjawab, "Ben koye gidiyorum." Aku akan pergi ke desa. Ben artinya saya. Kemudian gidi itu, gidiyor itu adalah pergi. Koye asalnya adalah koy yang berarti desa. Jadi ben koye gidiyorum, aku akan pergi ke desa. Kenapa koye, Kak? Karena kata koy itu berakhiran huruf konsonan y, sehingga kita tambahkannya huruf vokal aja. Kalau enggak a berarti e. Terus kenapa di sini pakainya e? Karena kata koy itu sebelum huruf konsonan y sebelumnya adalah huruf vokal e, berarti kita pakainya e, koye yang berarti ke desa. Jadi ben koye gidiyorum, aku akan pergi ke desa. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang bulumna durumu yang berarti imbuhan kata depan yang berarti di, misalnya di rumah, di sekolah, dan di mana aja gitu. Nah, untuk rumusnya yaitu jika a, e, o, u kita pakainya da, jika e, i, o, u kita pakainya d. Tetapi, nah kita ingat nih ya, jika berakhiran v, s, t, k, c, sh, h, p atau biasa disingkatnya menjadi fastek cisahap. Nah, dia jika a, e, o, u pakainya ta, jika e, i, o, u memakainya t. Nah, kita langsung bahas aja orneknya atau contohnya. Di sini ada beberapa ornek atau ornekler, contoh-contoh. Misalnya nih ya, kita pakai kata gedung. Gedung dalam bahasa Turki yaitu bina. Bina akhirnya adalah
a, sehingga kita memakai da. Bina tambah da, binada, yang berarti di gedung. Nah, sekarang kita ambil contoh kursi. Kursi dalam bahasa Turki yaitu sandalye. Sandalye berakhiran konsonan e, sehingga kita pakainya da apa de? Ya, benar sekali, kita pakainya d, berarti sandalye d. Sandalye d berarti di kursi. Kemudian kita pakai kata senef. Nah, kata senef ini berarti kelas. Senef itu berakhiran konsonan v, yang mana apakah dia termasuk dari fastek cisahab? Ya, benar banget ya. Karena dia berakhiran v, berarti dia termasuk dari kata yang berakhiran fastek cisahab. Oleh karena itu, kita bukan pakai da atau d, tetapi memakai ta atau t. Nah, sekarang apakah dia memakai ta atau t? Jawabannya adalah ta. Kenapa? Karena sebelum huruf v yaitu huruf e, sehingga memakainya ta, karena a, e, o, u memakai ta. Jadi senef tambah ta menjadi senef ta, yang berarti di kelas. Begitu juga pada contoh keranjang, yang mana bahasa Turkinya yaitu sepet. Sepet ditambah t menjadi sepete, yang berarti di keranjang. Sepete di keranjang. Nah, sekarang kita bahas contoh jika dalam bentuk percakapan ya, percakapan antara A dan B. Kata A gini, nerede yaşıyorsun, di mana kamu tinggal? Kemudian B menjawab, Indonesia'da yaşıyorum, aku tinggal di Indonesia. Iya, kenapa memakai da bukan ta? Karena kata Indonesia berakhiran vokal a dan bukan termasuk dari kata yang memakai kata fastek cisahab, jadi memakainya da. Jadi Indonesia'da yaşıyorum, aku tinggal di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi ayrılma durumu, yaitu imbuhan kata depan yang berarti dari. Dari mana nih? Dari rumah, dari sekolah, dari pasar, dari laut, dan dari mana aja gitu ya. Yap, langsung aja kita bahas rumusnya ya. Jika a, e, o, u memakainya dan, jika e, i, o, u memakainya dan. Seperti tadi ya, apabila berakhirannya fastek cisahab berarti a, e, o, u nya pakainya tan, sedangkan e, i, o, u pakai ten. Jadi kalau bukan fastek cisahab kita pakainya dan, tetapi jika berakhiran kata fastek cisahab berarti pakainya tan atau enggak ten. Iya, langsung aja supaya kita mudah paham, kita langsung masuk ke contoh atau ornek atau contoh-contoh ornekler ya. Misalnya nih, dari Indonesia berarti Indonesia dan. Indonesia tambah dan menjadi Indonesia dan, yang berarti dari Indonesia. Kemudian Korea itu Korea ya. Korea tambah dan menjadi Korea dan, yang berarti dari Korea. Kemudian seneftan, dari kelas. Kelas bahasa Turkinya senef. Kemudian kita mau bilang dari kelas, berarti seneftan, dari kelas. Kenapa tan? Karena huruf akhirnya yaitu termasuk dari kata atau berakhiran fastek cisahab, jadi seneftan, dari kelas. Nah, sekarang kita bahas percakapan ya antara si A dan si B nih. Seperti biasa, percakapannya diawali oleh A. Kata A gini, sen naradan, dari mana asalmu? Kemudian B menjawab, ben kutupanadan, saya dari perpustakaan. Ben adalah zamir saya, sedangkan kutupan adalah berarti perpustakaan. Kutupannya perpustakaan dan ditambahkan dan yang berarti dari. Ben kutupanadan, saya dari perpustakaan. Ya teman-teman, itulah pembahasan tentang imbuhan kata depan ke, di, dan juga dari. Semoga videonya bermanfaat. Tasyakur adarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.